Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi teman-teman di channel Albrisa Sensei. Untuk video kali ini Albrisa Sensei akan menayangkan masih seputar Google Drive ya teman-teman. Tapi untuk sekarang kita masuk ke Google Form. Google Form atau biasa kita kenal sebagai Google Formulir, di mana Google Formulir atau Google Form ini bisa kita gunakan untuk membuat soal, membuat presensi, dan masih banyak lagi lainnya. Namun sebelum kita lanjut ke video ini, ada baiknya bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel Albrisa Sensei untuk segera subscribe channel Albrisa Sensei agar teman-teman terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Albrisa Sensei. Google Form atau Google Formulir biasa kita kenal sebagai salah satu fitur dari Google yang memiliki teman-teman, banyak sekali kebaikan. Jadi kebaikan yang dimaksud di sini maksudnya Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan pembelajaran atau tanya jawab secara online itu bisa dilakukan melalui Google Form ini salah satunya ya teman-teman. Jadi untuk Google Form sendiri kita bisa membuat rekap absen, membuat soal, dan bahkan kita juga bisa membuat kuesioner teman-teman. Atau misalkan teman-teman ingin mengadakan audisi perekrutan gitu ya, nanti di sini kita bisa menggunakan Google Form untuk kita share kepada orang lain agar orang lain mengisi data yang kita sajikan tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita masuk ke Google Form ya teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita masuk ke Google Form, dan Google Form itu salah satu dari fitur Google Drive, jadi kita harus masuk dulu ke browser kita. Ya, kita masuk ke browser kita dan seperti biasa kita login akun Google Drive kita. Ya, ditunggu ya teman-teman. Kita masuk ke akun Google Drive kita. Kita tunggu sampai muncul sampai sempurna ini, sampai loadingnya selesai ya teman-teman. Dan usahakan seperti biasa saat kita hendak melakukan apapun, membuat apapun, kita harus buat folder. Dan saya masuk ke folder yang sudah pernah saya bikin ya teman-teman, yaitu folder belajar Google Form. Kita cari dulu ya teman-teman, ini belajar Google Form. Kita masuk ke folder ini ya teman-teman, ini ya, belajar Google Drive. Nah, kita masuk ke materi Google Form ya teman-teman. Langkahnya sama seperti biasanya ya teman-teman. Klik kanan, lalu masuk ke menu lainnya ya. Di sini kita pilih yang ini, Google Formulir. Di dalam Google Formulir ini biasa ya teman-teman, ada dua pilihan opsi, yaitu satu formulir kosong dan satu dari template. Namun kita akan belajar dari awal ya teman-teman, maka dari itu kita masuk ke Google Formulir kosong ini ya. Kita masuk ke formulir kosong, lalu kita klik, lalu tunggu ya teman-teman. Nanti akan muncul tampilan default, tampilan utama dari Google Form tersebut. Di sini untuk tampilan awal dari Google Form atau Google Formulir ini seperti ini ya teman-teman. Ini masih loading ya teman-teman. Kita tunggu sampai loadingnya selesai agar proses penggunaan Google Form ini selesai ya teman-teman. Oh, ini sudah selesai ini teman-teman ya. Ya, di sini ada satu, di sini ini namanya adalah beranda formulir atau lambang dari Google Form tersebut. Ini diidentikan, biasanya identik dengan warna ungu ya teman-teman, seperti janda ya gitu ya. Nah, terus di sebelah ini ada tulisan formulir tanpa judul. Ini juga sama, formulir tanpa judul. Ini maksudnya nanti kita bisa isikan judul dari formulir yang akan kita buat. Nanti akan saya contohkan ya teman-teman. Terus di bawah tulisan formulir tanpa judul ini ada deskripsi formulir, di mana deskripsi ini merupakan
apa ya namanya, penjelasan dari judul yang kita buat ini nantinya. Untuk deskripsi ini boleh diisi atau enggak gitu ya teman-teman, jadi terserah teman-teman. Nah ini kolom pertanyaan ini ini sedang aktif ya teman-teman. Kolom pertanyaan ini adalah salah satu kolom yang akan nanti kita olah, yang akan kita buat. Ini terdiri dari judul, deskripsi, dan seterusnya. Lalu ini adalah kolom isi yang akan nanti kita buat. Tampil seperti ini nanti karena kita mengklik salah satu menu yang ada di sini ya teman-teman. Nanti saya contohkan. Dan menu respon ini merupakan hasil dari pertanyaan ini yang telah kita buat. Jadi nanti hasilnya akan kita lihat respon, dan respon ini akan menunjukkan hasil setelah link yang pekerjaan yang kita buat ini, pertanyaan yang kita buat, lalu kita share link tersebut ke orang lain, dan orang lain mengisi link yang kita buat ini, baru nanti masuk ke menu respon ini ya teman-teman. Jadi menu respon ini fungsinya untuk sebagai hasil dari orang lain yang sudah mengisi pertanyaan yang kita buat gitu ya teman-teman. Lalu di sebelah kanan atas ini ada foto atau inisial huruf depan teman-teman. Nah ini merupakan maksudnya berarti akun Google teman-teman. Untuk tanda titik 3 ini maksudnya adalah menu lainnya dari Google Form tersebut. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman. Nah terus ini nanti kirim itu maksudnya semua pertanyaan yang kita buat nanti kita kirim atau kita olah. Di sini ada tombol gerigi yaitu setting atau pengaturan. Di sini ada peritinjau gambar mata ya. Ini teman-teman, ini untuk melihat view hasil yang review lah ya. Jadi kayak kalau di Office kan print preview gitu ya, untuk melihat hasil yang kita buat seperti apa. Nanti saya contohkan. Untuk apa ini namanya? Ini sesuaikan tema. Ini nanti tema dari yang akan kita buat. Mungkin kita akan menambahkan gambar, background, warna ini ungu, kita bisa rubah menjadi warna merah, putih, hijau, dan seterusnya ya teman-teman. Jadi nanti tunggu saja bagaimana penjelasan saya selanjutnya. Ini akan saya contohkan sedikit ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman, ini saya charge dulu baterai laptop saya karena agak low ini ya teman-teman. Ya sudah mulai terisi ya. Sebentar teman-teman, saya cas dulu baterai saya ini. Oke, siap. Aduh, dingin sekali teman-teman ini di sini. Kalau teman-teman dengar suara air terjun, itu saya sedang di dekat suara air terjun ya teman-teman. Ya, oke, saya akan contohkan ya teman-teman. Misalkan saya gini, untuk pengolah judul dulu. Ini kita klik, kita seleksi. Misalkan judul belajar Google Form ya. Deskripsi boleh diisi atau enggak, tapi kalau mau diisi juga nggak apa-apa. Misalkan nih gini, ini adalah demo dari Google Form ini ya teman-teman. Kita sudah mengeklik menulis judul dari Google Form kita, tapi ini kok masih formulir tanpa judul. Gimana cara merubah seperti ini? Tinggal klik aja teman-teman, nanti otomatis akan mengikuti ini ya. Tinggal klik aja, nanti otomatis langsung mengikuti seperti itu ya teman-teman. Tadi kan ini kita nulis ini, tapi ini masih awal ya, jadi masih formulir tanpa judul. Kita tinggal klik aja, nanti otomatis ini akan menyesuaikan judul yang ada di sini. Jadi ini itu sama saja seperti judul di sini ya teman-teman. Nah terus misalkan ini saya hapus dulu ya teman-teman. Hapus ini ya. Nanti kalau teman-teman ingin menghapus sesi di sini ya. Nah saya jelaskan dulu mulai dari sini ya teman-teman. Tanda plus ini adalah tambahkan pertanyaan. Maksudnya berarti tambahkan pertanyaan untuk di sini di bawah ini. Misal kita klik. Nah, kan muncul tab baru ini ya teman-teman. Misalkan pertanyaan. Siapa namamu? Nah, siapa namamu berarti kan teks ya teman-teman. Teks. Berarti kita masuk ke ini. Ini opsi pilihannya di sini. Mau jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, checklist, dropdown, upload file, atau yang lain ya teman-teman. Karena ini pertanyaan siapa nama, berarti kan harus dijawab ya teman-teman. Berarti ada kalanya jawaban singkat atau paragraf. Kalau jawaban singkat itu nanti ya singkat ya teman-teman, jadi nggak bisa mungkin ada beberapa kata yang panjang, itu nggak bisa. Kalau paragraf itu
bisa. Jadi kita contohkan ya teman-teman, misalkan jawaban singkat aja, jawaban singkat di sini, dan ini kita klik wajib diisi. Karena kita seleksi ini wajib diisi, berarti nanti ada keterangan di sini akan ada tanda bintang yang dimana wajib diisi. Tapi kalau nggak dicentang juga bisa, tapi nanti si penjawab pertanyaan kita itu nanti nggak wajib ngisi. Jadi walaupun kosong, nanti dia itu bisa submit yang pertanyaan yang kita buat ya teman-teman. Ini saya contohkan aja ini ya, ini yang nggak wajib diisi aja ya. Siapa namamu, nanti saya tambahkan lagi. Ini misal saya pilih jawaban singkat, terus ini di sini kita klik deskripsi, validasi, respon. Kalau deskripsi berarti itu penjelasan dari pertanyaan kita. Misalkan tulislah namamu. Nah, kalau ini validasi respon. Validasi respon ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk pertanyaan absolut ya teman-teman. Jadi pertanyaan yang seperti password, memasukkan password atau apa, itu kan harus benar atau salah. Kalau salah nggak bisa masuk lah. Itu fungsinya di sini sebenarnya validasi respon. Tapi karena ini tulis pertanyaan, jadi nggak usah ya teman-teman, kita hilangkan checklistnya. Nah, misalnya saya tambahkan lagi ini teman-teman, pertanyaan masih sama ya teman-teman. Misalkan kayak gini, siapa namamu. Nah, ini saya jawaban yang paragraf ya teman-teman, ini bisa panjang. Nah, ini saya klik wajib. Kalau ini kan tadi nggak wajib diisi, kalau ini wajib diisi. Lah, deskripsi mau diisi boleh, mau enggak juga boleh. Ini nggak usah diisi, nggak apa-apa ya teman-teman. Validasi nggak usah. Kita lihat ya teman-teman, pritinjau ini di sini, klik. Lah, untuk melihat hasil dari yang pertanyaan kita buat ini, nanti kita klik ini ya teman-teman. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, nih belajar Google Form, ini adalah demo dari Google Form. Oh, ada tulisan wajib ya teman-teman, tanda bintang merah, tulisan wajib. Ini dari mana? Klik. Nah, ini dari sini ya teman-teman. Walaupun nggak kita checklist tadi yang wajib diisi, tapi otomatis nanti di sini untuk judul pasti akan tertera seperti ini ya teman-teman. Nah, terus tadi kan kita di siapa namamu yang pertama, ini kita nggak wajib diisi, otomatis nanti nggak ada bintang merahnya ya teman-teman. Nah, ini ya, siapa namamu, tulis namamu, deskripsi tadi kan. Nah, ini yang kedua saya nggak nambahkan deskripsi, tapi tadi saya checklist wajib, berarti nanti ada bintang seperti ini, berarti wajib. Nah, misal kayak gini, saya nggak ngisi, tapi kalau ini saya nggak ngisi, kirim. Nah, pertanyaan ini wajib diisi karena tadi saya beri tulisan wajib diisi, seperti itu ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman ingin mengolah Google Form, membuat pertanyaan di sini, itu untuk kolom wajib diisi ini harus di checklist ya teman-teman, diaktifkan. Jadi nanti si penjawab pertanyaan kita itu harus wajib ngisi. Jadi sama lah seperti kita misal sedang mengerjakan soal ujian. Lah, itu kita harus bisa ngisi semua gitu. Jadi nggak boleh ada yang kosong, entah itu jawabannya benar atau salah, ngarang atau enggak, yang penting harus diisi, seperti itu ya teman-teman. Untuk yang paragraf dan yang jawaban singkat ini seperti ini ya teman-teman. Ini saya tambahkan lagi contoh. Misal ini masuk ke bagian pilihan ganda. Nah, pilihan ganda berarti kayak gini. Untuk pilihan ganda berarti ABC. Misalkan di mana rumahmu. Opsi pertama, pilihan pertama ada Purwokerto. Yang kedua Jogja. Yang ketiga Surabaya. Misal seperti ini saja. Kita kolom wajib diisi harus dicentang ya teman-teman, ingat. Lalu kita preview. Ya, ini close saja. Nah, otomatis ini ya. Nah, ini di mana rumahmu? Klik. 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 Jadi pilihan ganda harus hanya bisa memilih salah satu ya teman-teman. Tanda bintang merah karena tadi checklist wajib diisi. Begitu ya teman-teman. Sekarang kita lagi coba. Ini terlalu banyak ya teman-teman, kita hapus saja. Hapus ini ya teman-teman. Pertemuannya kita klik pertanyaan yang ini, klik. Nah, ini mau dihapus ini. Klik hapus. Hapus.
Ya, jadi kita tadi sudah belajar untuk menambahkan sesi ini ya teman-teman. Belajar mulai dari ini, jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda. Sekarang kita masuk ke kotak centang. Berarti checklist ya teman-teman. Kalau kotak centang ini kita bisa milih lebih dari satu. Gini contohnya. Apa hobimu? Nah, kalau hobi kan kadang lebih dari satu ya. Misal, renang. Hobi membaca. Lalu hobi misalkan traveling gitu ya. Kita coba ini ya, ditinjau. Nah, ini ya teman-teman. Apa hobimu? Oh, nggak ada checklist merah karena tadi saya nggak kolom wajib diisi, saya lupa klik. Nah, reload aja ya teman-teman. Nah, wajib ya. Apa hobimu? Renang. Saya punya hobi juga traveling, tinggal checklist. Punya tiga-tiganya? Ya, seperti itu. Jadi, kalau checklist itu bisa milih lebih dari satu ya, teman-teman. Ini ya. Kotak centang ini lebih dari satu. Kalau pilihan ganda hanya pilih salah satu. Sekarang kita coba yang drop down ya, teman-teman. Klik masuk ke drop down. Ini ya, drop down berarti kita milih lebih dari maksudnya milih tapi scroll ya, sistemnya seperti ini. Nah, ini nanti drop down. Klik, kita coba cek misalkan ya gini, jurusan sekolah misal ya, kita isi IPA, IPS, mesin, multimedia, misal seperti itu. Terus biologi, misal seperti itu ya teman-teman. Wajib diisi. Kita beri tinjau gambar ini mata. Yang ini kita hilangkan. Nah, ini ya jurusan. Nah, karena tadi kita pilih drop down, nanti otomatis tampilannya seperti ini ya teman-teman. Pilih. Nah, kita milih salah satu, IPS, IPA. Milihnya itu satu seperti ABCN yang tadi, yang checkbox, bukan checkbox, seperti pilihan ganda tadi. Tapi di sini bedanya kita nanti jadi banyak. Jadi semakin banyak pertanyaan yang kita tulis di sini sampai misal 100. Lah, ini nanti ada banyak sekali 100 ya. Jadi kayak misalkan teman-teman mendaftar situs, misalkan masukkan kota Anda. Kan nanti klik lah kabupaten, banyak sekali, misal kabupaten apa. Itu kan banyak ya, tinggal di scroll ke bawah lah. Itu fungsinya pakainya ini ya teman-teman, drop down ya. Nah, sekarang kita close saja, leave ya, tinggalkan. Kita hapus. Kita contoh yang selanjutnya, klik drop down ya. Kalau upload file itu maksudnya kita mengupload file ya teman-teman, mengupload file. Jadi misalkan kayak Facebook lah, ganti foto profil, upload file. Lah, ini nanti mengupload file seperti itu ya teman-teman. Contohnya seperti ini, contoh. Klik. Izinkan responden mengupload file ke Google Drive. File akan diupload ke Google Drive pemilik formulir. Responden akan diminta untuk login ke Google saat pertanyaan upload ditambahkan. Nah, jadi jika batal aja dulu ya teman-teman. Jika kita tadi pilih yang upload file, si penjawab pertanyaan itu harus login ke akun Google mereka. Lalu mereka baru bisa ngupload file. Nah, nanti uploadan file mereka masuk ke dalam Google Drive kita teman-teman. Jadi nyimpan ke kita. Misal mereka ngupload foto, otomatis nanti di Google Drive kita itu ada foto mereka. Jadi terekap gitu ya teman-teman. Kalau ini mungkin jarang digunakan, tapi yang lebih sering digunakan untuk membuat kuesioner, soal atau apa, itu biasanya ada di jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down. Itu yang biasa sering digunakan ya teman-teman. Tapi ada kalanya upload file itu juga digunakan. Misalkan suruh ngupload foto atau ngupload jawaban atau apa, itu bisa melalui ini upload file itu ya, seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba skala linier. Ini lewati dulu ya teman-teman, kisi-kisi petak kotak centang ini kita lewati dulu ya teman-teman, yang 3 ini karena ya jarang digunakan. Nah, ini dulu tanggal dan waktu, ini juga sering digunakan. Misal gini, si penjawab pertanyaan itu harus memasukkan tanggal, masukkan tanggal, wajib diisi. Preview.
Nah, masuk tanggal berarti nanti mereka itu ngisi manual ya teman-teman, ngisi manual. Nah gini, tanggal formatnya kok dede sip. Nah berarti dede itu kok hari, ini tengah bulan, ini tahun. Ini caranya gini, nanti si penjawab itu kayak gini, mau tanggal apa, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, seperti itu, seperti ini ya teman-teman, seperti mengatur tanggal di komputer atau laptop teman-teman gitu ya, sama seperti ini, atau melihat kalender di HP juga seperti itu ya teman-teman. Fungsi dari tanggal ini seperti ini, kita close ya teman-teman, kita buang dan kita coba yang yang waktu sama. Ini menunjukkan betul pukul jam berapa Anda login gitu, wajib isi, beri tinjau. Nah untuk jam gini sama waktu, tapi kita nulisnya manual ya teman-teman. Misalkan jam 07.00 gitu ya. Nah nanti akan tampil seperti ini kalau jam, seperti itu ya teman-teman. Live. Nah jadi itulah tadi bagaimana cara menggunakan ini ya. Bedanya dari jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, dropdown, upload, dan tanggal waktu. Untuk yang tiga ini kita lewati dulu ya teman-teman, jadi karena jarang digunakan. Ini tadi untuk menambahkan ini lewat ini ya teman-teman, tambahkan pertanyaan. Nah coba kalau ini import pertanyaan. Import pertanyaan itu maksudnya berarti kita memasukkan dari luar. Kita coba klik import pertanyaan, nanti akan tampil seperti ini, formulir sebelumnya. Lah import pertanyaan berarti kita memasukkan formulir pertanyaan dari formulir yang pernah kita buat ya teman-teman di Google Drive kita. Ini nanti saya jelaskan di video saya selanjutnya ya. Ya video yang nanti yang keberapa gitu ya teman-teman. Ini saya jelaskan dulu video yang perkenalan dari tool-tool dari Google Drive sendiri ya teman-teman. Nah terus untuk ini tambahkan judul dan deskripsi. Kita coba klik. Nah nanti akan muncul lagi ini lagi teman-teman. Jadi ada judul yang kedua ya, judul di dalam judul. Kalau ini tambahkan gambar, kita ngimport gambar ya teman-teman. Nah terus kalau ini untuk menambahkan video, tapi untuk video itu kita masuk dari link atau URL alamat link dari Google ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngupload milih video dari komputer kita, laptop kita itu nggak bisa sebenarnya, tapi dengan catatan video tersebut sudah diunggah ke YouTube dulu. Nah nanti linknya itu bisa kita pastikan di sini ya teman-teman. Nah terus untuk ini sesi baru, tambahkan bagian atau sesi baru, maksudnya berarti jeda antara sesi 1 dan sesi 2. Klik. Nah ini ya bagian 1 dari 2. Nah ini ada 2, jadi ada judul baru dimana terpisah ya teman-teman. Nanti contohnya akan saya beri di video saya selanjutnya ya teman-teman. Mungkin kita sekarang nanti kita fokus dulu ke sini ya teman-teman. Nah cuma di sini pun juga banyak pilihan ya teman-teman. Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu ini, nanti hapus bagian hapus. Nah ini teman-teman, misalkan kita masuk ke ini aja nih, paragraf. Nah di dalam paragraf ini nanti di sebelah sini ini ada gambar ya teman-teman. Kita bisa memasukkan gambar itu ya, gambar misalkan gini, foto siapa ini. Nah kita masukkan gambar di sini, klik unggah, berarti kita ngupload ya. Misalkan aja cari dari mana namanya, dari Google aja. Misalkan fotonya siapa ya teman-teman, Dewi Persik misalnya ya. Nah nanti kita lihat cari fotonya. Kok Dewi Persik munculnya kayak gini sih? Ya udahlah, misalnya gini aja lah. Inilah kan kita nggak tahu sisipan ya, nanti muncul seperti ini ya teman-teman, karena kita tadi ngupload gambar. Nah otomatis seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kita
ketika kita preview akan muncul seperti ini. Nah, muncul ya teman-teman, foto siapa ini, kita wajib jawab loh. Iya tahu nggak tahu jawab aja lah gitu teman-teman. Itu tadi cara untuk menambahkan foto ya. Pengen dihapus lah, salah ngupload, tinggal ini tanda titik 3 ini fotonya ini ya. Nah, hapus atau ubah. Rata kanan, rata tengah, lalu ini rata kiri. Jadi untuk pengaturan gambar itu bisa disesuaikan sendiri. Untuk tambahkan teks bisa ditambahkan, lalu hapus ubah juga bisa. Kita hapus saja ya. Nah, terus misalkan kita menambahkan video. Ini misalkan gini. Video apa ini? Gimana caranya? Masuk ke bagian ini. Bukan ini. Jadi ini bagian ini. Tambahkan video. URL kita cari, pastekan video dari YouTube ya teman-teman. YouTube. Kita cari dulu di YouTube. Jadi video yang pendek aja, nggak usah yang panjang-panjang dah. URL itu maksudnya berarti link dari ini misal ini ya. Nah, kita copy pastekan ini, copy paste ke dalam ini. Ini nih, atau sini juga bisa. Klik search. Nah, nanti muncul, tinggal klik pilih. Nah, otomatis muncul. Tapi munculnya nggak di sini ya teman-teman, tapi di sini langsung nih. Nah, jadi kayak gini, misalkan gini, video apa ini, tapi kita nggak bisa jawab di sini. Nah, nanti otomatis hanya bisa jawab di sini. Berarti ini diganti pertanyaan. Misalkan perhatikan video di bawah dan jawab pada kolom jawaban. Nah, jadi nanti si penjawab itu nanti akan melihat video ini dan harus menjawab di sini. Beri tinjau aja ya, seperti ini. Ini kita close. Nah, gini teman-teman nih. Perhatikan video di bawah ini dan jawab pada kolom jawaban. Nah, nanti jawabnya kita di sini. Nah, ini kan kita suruh lihat video ini. Nanti kalau sudah dijawab kita klik kirim. Seperti itu ya teman-teman. Ya. Jadi untuk video pengenalan tentang Google Drive ini singkatnya seperti ini ya teman-teman. Untuk demo program, demo project yang nanti akan saya contohkan, akan saya tampilkan di video saya selanjutnya. Jadi tetap pantengin aja channel Albrisa Sensei. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like video ini, bagikan video ini ke media sosial teman-teman, ke sahabat, keluarga, dan ke semua orang. Semoga video ini bermanfaat dan salam sukses untuk semua. Selamat belajar, selamat mencoba, dan sukses selalu. Bye bye.